Nah, perjanjian ini di lama, sorry. Iya. Tuhan perjanjian lama itu Tuhan yang tidak penuh belas kasihan, tapi Tuhan yang perjanjian baru itu Tuhan penuh belas kasihan gitu. ini di atas ada Ya non dibilangnya muslim. itu iblis. Mohon maaf, Ustadz, di atas ada non muslim tidak sekarang? Sahabat ada kita saya. dari yang 3 juta ini sebenarnya kalau dalam perspektif iman kita, Ada. beliau muslim 3 tapi nggak juta ngaku ini. karena beliau praktis Yudaism. Oke, baik. Saya mau bertanya, Iya. mungkin ada non muslim nggak di sini di atas? Yang di atas ada non muslim nggak? Semuanya muslim Kita ya? kita muslim, saudara Iya, kita iya, ini iya. praktisi Yahudi. Yang satu 3 juta monoteis ini ya. Oke, baik. Tapi sama aja. Oke, Iya, baik. Saya mau nanya untuk ke 3 juta ya. Baik ya. Saya punya banyak teman non muslim ya. Mhm. Ada beberapa kali beliau menanyakan bahwasannya Bunda Fauzi, saya ada beberapa masukan bahwa beliau itu merasa ragu dengan kitabnya itu sendiri. Boleh bertanya tidak, itu faktor apa ya? Jadi merasa ragu dengan Alkitabnya itu sendiri, seperti itu. Yang pasti karena terjemahan. Ketika sudah sekarang kita sering menelanjangi terjemahan Alkitab di sini. Ya, teks aslinya Kalau kita tidak sebagai sesuai. Muslim kan memang ada Al-Quran, jadi dan ada artinya seperti itu udah jelas kan. Jadi Islam memang benar-benar luar biasa murninya gitu. Di dalam Alkitab itu kadang-kadang saya merasa tidak yakin gitu, kayak apa ya, diputarbalikan seperti itu. Itu Iya. memang benar seperti itu. Benar. Rabi saya pernah berkata, apa yang diajarkan oleh Kristen lakukan kebalikannya, Mas. Pasti itu benar. Oh, Masya iya, iya. Allah. Nah ini tadi Akhi, sedikit Akhi tadi. Ya silakan. Ini ayatnya di Risalah Bolos, Risalah Bolos Rasul ila umat Kristnos 4:4 di sini allazina fihum ilaha hadzal dahr. Jadi di dalam buku Al-Injil iblis ilah masa hadzal dahr, Tuhan masa. Disebut Tuhan masa sebagai Tuhan masa. Qad a'ma, sedang membutakan, merubahkan mikiran azhan ghairil mu'minin, orang-orang yang tidak beriman. Di sini sebutnya ilahu hadzal zaman, Tuhan masa. Yang ada dahar. Itu Ya, iblis ya, ya. di Alkitab. Masya Allah. Ini juga yang tadi Akhi Morebili yang tadi terkait dengan penyangkalan beliau tentang Yesaya 53 gitu. Dia masih ngotot menggunakan Yesaya 53 untuk menjelaskan nubuatan tentang datangnya Tuhan untuk mati menderita di atas tiang salib. Padahal kita udah sering menjelaskan bagaimana kemudian terjemahan itu memperbodoh mereka. Makanya saya katakan, mohon maaf ini, saya tidak pernah mau mengakui orang-orang ini sebagai ahli kitab. Saya mengatakan kitab, ini bahasa internal saya. Mereka memang tidak ngerti, termasuk dengan yang kemarin saya diinformasikan dari saudara kita ini Morebili, jelaskan bahwa di dalam Yesaya 53 nomor 9 itu jelas bukan di antara orang-orang di antara penjahat. Nah, iya, di situ ada kata asir, orang kaya. Tapi kemudian lembaga kitab mereka merubah orang kaya ini berubah menjadi penjahat-penjahat. Penjahat. Penjahatnya. Apa sebabnya? Karena di dalam kitab mereka, di dalam cerita Lukas dan juga Matius, Yesus itu memang disalibkan di tengah-tengah orang penjahat kiri kanannya. Nah, jadi supaya nubuatan ini dibuat cerita bahwa ini adalah nubuatan untuk Yesus, maka terjemahan dari kitabnya orang Yahudi Yesaya 53 ini itu mereka rubah, yang harusnya orang kaya dirubah menjadi penjahat-penjahat. Nah, inilah hebatnya mereka. Waduh, main berubah aja ya Bang Zuma. Iya, sesuai dengan selera. Silakan Akhi. Ini ya, Silakan. coba saya kamerain supaya kita bisa tahu. Iya. Misalkan Bang Wajid, coba besarin Bang Billy, Bang Wajid. Ya Bang, ganti nama Foto Serabi. lagi. Bang. Enggak, akun abang yang besar itu masih sakit. Kenapa Bang Aldi? Akunnya satu lagi. Iya. Jadi sahabat kita ini praktis Yudaism ya. Tapi beliau kalau mau ibadah nggak ada tempat ibadah, biasa beliau ke masjid.
biasa. Dan ini Nggak jelas. Ya boleh, Pak Yarudi, Bang Zuma kan. Majid. Satu. oke. Nah itu tuh. Oke ini ya, jelas ya. Ayat 10 ya. Hasaf Ya, Hashem silakan. et Ferwa Katso Leine kol Agoim Perau kol ini 53 bukan 53 akhi. 53 ya. Iya. Nah ini dia. 53. Nomor 9, ayat 9. Oke. Pasem Khafet Dakru Khaleli Im Hasim Asam Nafsi Zera Yarek Yamim Pekhafet Hashem Beado. Coba ayat 10. Ayat 10-nya mana tadi? Oke. Ini dia. Ini nih. Nah, asar. Asir. Bemotaf. Bemotaf pun ini ya, bemotaf ini jamak ya. Mati-mati. Karena kalau sebenarnya mod. Jadi motaf mati-matinya jadi banyak. Jadi kata asir ini. Oke, jadi kita mesti dari sini sebenarnya. Paham? Ini ya. Faiten et resyaim kifru fe'et asir. Nah, fe'et asir. Bemotaf artinya ya, ini kata asir ini ya. Asir ini artinya adalah ya, jadi Hashem decided to oppress him and he afflicted him if his soul would acknowledge guilt and he would see offspring and live long and 10 mana tadi S10 Lalu apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kata asir ini ya. Ini diartikan jadi orang jahat. Kita lihat ini rich artinya di sini. Rich. Maksudnya kaya ya. Iya. Kalau kita lihat di mana sih kalau lihat di kamus ya, kata asir itu artinya memang kaya, jadi bukan orang-orang miskin. Ya. Bukan penjahat. Yang berarti yang ayat 10 ya. Iya, bukan penjahat. Hasil besar. Bukan penjahat. Jadi kata asir itu ketika dia terjemahkan menjadi penjahat ya seakan-akan nubuatannya pas buat itu gitu. Oke nih dapatnya baru tunggu bentar. Oke. Tunggu. Nih dia. The wealthy. Ya. Wait. Tunggu. Nih, the wealthy. Ya, jadi kurang lebih terjemahannya gini. Yang benar. Ya, he submit himself to his grave like wicked man. And then the wealthy dan dikubur bersama orang-orang kaya tuh, wealthy, asir. Nah, asir, Yes, correct this. Bukan dikubur di tengah-tengah penjahat-penjahat. Aduh parah. jadi dengan demikian ya memang jadi pas diarahkan ke Yesus karena secara sistematis dirubah gitu. Terjemahan dirubah. Iya, demi pengenapan. Belum lagi yang kemarin Aki jelasin soal Keluaran 24 ayat 8 itu. Yang Musa membersihkan darah hewan, terus inilah darah perjanjian yang aku ikat dengan kau gitu kan, dengan kalian, dengan kamu gitu. Nah, kalau kita pencet footnote-nya, tanda kakinya kita pencet ke kejadian ini adalah perjanjianku Yesus, padahal tidak menurut Keluaran itu 24 ayat 8 itu adalah darah
darah hewan, lembu atau sapi gitu. Jadi bukan darah manusia. Berarti mereka nerjemahin semaunya mereka ya, Bang Billy ya. Ya coba aja kalau ada Alkitab di situ, Alkitab digital, buka Keluaran 24 ayat 8. Nah, itu kan jelas darahnya darah lembu. Nah, dipencet footnote-nya dipencet, itu mengarah ke inilah darah perjanjianku yang aku ikat dengan engkau. Itu Yesus. Jadi darah Yesus apakah darah lembu kan gitu? Apakah itu lembu kan gitu? Iya ya. Nah, Itu di Keluaran ya, Pak Bil? Di ulangan 24 ayat Keluaran 24 ayat 8 itu pernah dibahas sama Akizuma itu. Hubungan dengan nyambung ke gimana? Yesus ada di ulangan gitu di Perjanjian Lama. Nah itu menurut versi Perjanjian Baru dia mengklaim Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 bahwa itu darah perjanjian yang ikat dengan Israel itu darah aslinya kan darah lembu. Nah jadi digenapi oleh Yesus jadi darah manusia gitu. Bukan maksud saya nih lagi di Injil terus menceritakan kekeluaran gitu maksudnya. Iya. Sorry agak kurang paham. Iya. Begitu. Jadi dari Injil mengkoneksikan ke kitab Keluaran 24 ayat. Di cerita yang mana tuh kira-kira tuh nggak perlu dicerita di Injil mana tuh gitu. Mindset jauh banget berarti ya itu ya. Coba kalau ada Alkitab di situ, Alkitab digital, baca Keluaran 24 ayat 8, itu ada footnote-nya pencet. Itu langsung ke Perjanjian Baru dan itu klaim Yesus ini darah perjanjianku gitu. Yang aku curahkan gitu. Gitu. Jadi tugas kita di sini ya meluruskan klaim-klaim itu kata di Yesaya 53. Jadi kalau menurut kenapa nubuat-nubuat yang ada di Perjanjian Lama itu akhirnya menjadi ya pengikut-pengikut yang dinamakan Kristen itu ini Yesus ini bakalan datang gitu. Nah itu jadi sebenarnya menurut kalian itu menurut Bapak ini Bapak Billy ya. Kenapa orang Kristen bisa meyakinkan ke situ gitu? Jadi kita nggak bisa beranggapan pinter jadi Bang Billy ya. Karena jadi yang dikatakan bapaknya itu sesungguhnya setan gitu. Ya, nggak bisa gitu Pak, nggak boleh ngomong gitu. Isi Injil bagus semua kok. Tapi di situ dikatakan bahwasanya setan menghasut Daud. Nah Tuhan Bapak Tuhannya itu menghasut Daud, tapi isi ceritanya sama. Jadi begini, setan di dalam perspektif Ibrani Yahudi, setan itu bukan musuh Tuhan. Tuhan mana punya musuh? Setan itu adalah tugasnya adalah untuk menguji kita. Setuju. Ketika setan itu menjadi trigger, menjadi pemicu kita untuk melakukan dosa, kita melakukannya dapat hukuman. Ketika kita nggak melakukannya dapat pahala begitu. Jadi ketika Daud itu dituin oleh setan, itu atas semua di dunia ini, semua ujian, semua cobaan, semua penyakit, semua itu datangnya dari Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak ada yang tidak bisa keluar izin. Saya juga bingung Bang, kenapa ya orang Kristen karena izin mau ke masjid dulu Bang Majid ya. Mohon maaf Bang Zuma, Ustaz Ya, Hilman, silakan akhi, Polda silakan. Mei. Barakallah. Abang Billy, mohon maaf Ya. semua ya. Oke, terima kasih. Coba Aki Zuma coba dijelaskan wabarakatuh. kemarin itu. Waalaikumsalam. Ya, Aki Zuma tolong jelaskan yang kemarin itu yang masalah Zakaria 9 ayat 11 dan nyambung ke Keluaran 24 ayat 8 itu. Coba Aki Zuma. Zakaria berapa kemarin? Zakaria 11 ya? 11 ya, 11 ayat 9 ya. Kalau enggak 9 ya. Zakaria 9 ayat 8 kalau enggak salah apa? Yang darah perjanjianku itu. Nah, kan kemarin Aki Zuma nerangin kalau di dalam kitab Keluaran itu, Keluaran 24 ayat 8 itu darah perjanjian yang diikat denganmu itu adalah darah lembu kan gitu. Iya betul. Juga sama. Kemarin baru saya bahas juga terkait dengan Ulangan 4, Ulangan 6. Perintahnya itu dengan imamat 17 kan jelas perintahnya terukir dengan baik kok di sana. Tuhan ketika minta persembahan yang diminta adalah hewan ternak.
Sama ketika di dalam Imamat 1 nomor 2 itu, akhi. Sama dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Setiap umat diberi syariat, diberi ketetapan, kemudian ketika mereka diminta untuk mempersembahkan hewan ternak, bukan manusia. Betul. Al-Quran dan juga kitab-kitab terdahulu, dalam hal ini perjanjian lama, itu jelas menuliskan itu. Bahkan Yesus memberikan tugas kepada pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Mana itu ayatnya? Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Bunyinya gimana bunyinya? Apabila dan pergilah kepada para imam, persembahkanlah kepada mereka persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepada kalian. Artinya hewan ternak. Iya, betul. Hewan ternak. Dan perlu diingat bahwa yang makan persembahan itu bukan Tuhan makan ya, tapi dikasih ke orang loh. Orang. Untuk makanan para imam-imam itu gitu. Itu juga tradisi Yahudi juga ya, kalau penyembelihan gitu ya. Oh iya. Ya. Tapi kok di Islam juga ada ya? Sorry. Ya karena itu perintah. Di Islam juga di Islam dikasih korban bukan buat Tuhan yang makan kan? Iya betul. Itu hanya untuk membuktikan ketaatan terhadap perintah. Sama seperti Nabi Ibrahim. Bukan karena kurbannya, tapi karena perintahnya. Diperintahkan kurbankan anaknya. Bahkan beliau rela, karena itu perintah Tuhannya. Makanya Allah mengatakan, aku telah melihat hatimu, aku telah menguji dan kamu lolos. Ternyata kamu lebih mengedepankan ketaatanmu daripada cintamu kepada hartamu, meskipun itu adalah darah dagingmu sendiri. Maka Allah kemudian menggantikan anaknya dengan sembelihan yang besar, hewan. Jadi kalau di kita, Yahudi maupun Islam, yang tadinya Tuhan minta kepada Abraham persembahkan manusia, diganti langsung oleh Allah dengan hewan. Kebalik dengan teman kita, yang tadinya hewan yang disyariatkan kepada para nabi, dirubah menjadi manusia. Pertanyaannya, manusia ini dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhan kita, Tuhan kami, tidak pernah minta darah manusia. Nah itu Yesusnya itu dipersembahkan ke dewa siapa? Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yang minta persembahan darah manusia itu hanya dewa Molok dan dewa Dagon. Coba ketik Dagon di dalam Alkitab. Dewa Dagon ada juga itu. Katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba. Itu jelas itu. Bahkan di dalam kitab yang teman Kristen pegang sendiri, ancaman Tuhan itu sangat berat. Tapi kalau misalnya kita melihat di dalam konsep pemahaman mereka, misalnya di dalam Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos, bagi Hasem. Ini ilmu dari mana ini Efesus 5:2 ini? Sementara yang kita tahu, Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Betul. Kalaupun di Yesaya 53 itu ya, yang karena penyakit semua, itu adalah bukan darah yang dicurahkan, tapi setiap kita mengalami penyakit, semua penderitaan itu adalah pencucian dosa buat kita. Dicuci dosanya. Orang Yahudi kita lihat dalam sejarah memang adalah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Oleh sebab itu Tuhan membuang mereka ke pembuangan, dan itu adalah merupakan penebusan dosa atau penderitaan mereka yang mereka rasakan. Yesaya 53 itu gitu.
sehingga dia akan Iya. melihat keturunannya. Lah Yesus nggak punya keturunan, coy. Nah itu kan makanya saya mungkin ngelihatnya itu kali, karena Yesus itu orang Yahudi, jadi kak tradisi-tradisi penyembelihan lah yang mungkin tadi Anda bilang ini harus ada yang dikorbankan nih. Yesus itu kan emang orang Yahudi gitu, ada pengorbanan. Nah, dan orang Kristen itu menyebutnya penebusan dosa gitu. Di situ aja ya, itu bahasa apa keimanan ya, bukan jangan dipikir langsung ke yang logik atau rasional seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau Iya. persoalan tidak menerima, apalagi orang Yahudi juga nggak menerima. Dia kan Yesus itu kan Mesias ya, tapi Yahudi kan masih menunggu. Iya, tapi Mesias sudah Yesus itu jadi sebenarnya nggak ada Mesias masalah. gagal. Kan? Kemesiasan itu tuh gagal karena Yesus itu Mesias itu harus dari keturunan Daud lah. Dia kan keturunan Tuhan katanya. Suku Yehuda gimana nggak masuk. Itu. Nah kan dia Iya. anak Tuhan tuh. Tadi sorry tadi apa dia Mesias itu harus keturunan siapa? Dia harus keturunan Yehuda, dari keturunan Daud, yaitu Yehuda. Gitu. Oh Yesus anak Daud kalau itu ya, berarti kalau menurut Yahudi itu nggak masuk gitu ya? Nggak masuk karena kenapa demikian? Kita mengecek silsilah yang mereka atur, yang mereka buat dari Abraham sampai ke Daud dari Abraham sampai ke Daud 14 generasi. Dari Daud sampai ke pembuangan 14 generasi, baru 4 generasi setelahnya sampai Yesus. Nah, ketika kita mencek genealogi atau silsilah yang mereka buat, kita cocokkan dengan silsilah yang lebih lama, yang lebih tua di dalam perjanjian lama yang namanya Divrei Hayamim atau kitab Tawarik. Ada silsilah 14 pertama betul memang kita cocok antara Matius, tapi 14 kedua Matius menghilangkan 4 nama raja besar. Kenapa demikian? Ada apa Matius gitu. Belum lagi nanti silsilah Yesus dari Lukas. Kita lihat Lukas silsilah Lukas habis dari Daud, Nathan bukan Salomo sih. Tapi kita semua tahu, orang normal tahu bahwa setelah Daud itu yang jadi raja adalah Salomo. Nah kok Lukas kok Nathan, itu udah error secara genealoginya, silsilahnya ngaco. Ahi Billy, gini, Ahi, Ya. saya ada juga kepikiran ini, tapi kan ini kan selama ini saya kan belajar dari perjanjian lama, bukan dari kitab yang antum pegang. Yang ada di dalam Yeremia 36:30. Apakah data ini benar? Sebab itu beginilah firman Yeremia. Tuhan. Ya, Yeremia 36 nomor 30 ayat 30 coba, Akhi. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas pada waktu siang dan kena dingin pada waktu malam. Apakah data ini sesuai dengan kitab yang antum pegang? Iya, Bahwa betul. Karena bahwa keturunan Yoyakim itu bahwa keturunan Yoyakim itu Yoyakim itu tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja di atas tahta Daud. Apakah benar seperti itu, Akhi? betul. Kalau itu adalah kutuk dari Yeremia. Kalau begitu Yesus memang nggak bisa jadi raja, nggak bisa jadi Mesias dia. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari keturunan Yoyakim. Matius 1 nomor 11. Makanya di dalam Matius 1 nomor 11 itu nama Yoyakim itu dihilangkan, Akhi. Yosia memperanakan Yekonya. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekonya. Tapi Yoyakimnya dihilangkan atau sengaja atau gimana ceritanya? Atau salah nasab ini, karena di situ di Matius 1 nomor 11 Yosia memperanakan Yekonya, padahal Yekonya itu setahu saya itu adalah cucu dari Yosia. Antara Yosia dengan Yekonya ada Yoyakim, tapi Yoyakimnya dihapuskan. Kenapa? Karena mungkin penerjemah tahu bahwa keturunan Yoyakim tidak akan pernah bisa duduk di atas tahta Daud lagi, sesuai dengan kutukan Tuhan yang ada di dalam Yeremia 30:36 tadi. Itu kalau benar terjemahannya. Tapi kalau salah berarti ya bisa jadi Yesus itu masih bisa duduk. Tapi kalau sudah benar seperti itu, Yesus nggak bisa duduk lagi di atas tahta Daud berarti.
Oke. Karena Yesus izinkan keturunan saya Yoyakim. Open cam. Betul. Coba Iya, izinkan silakan. saya open cam, Aki, supaya kita bisa lihat datanya. Bisa gedein nggak ya? Akhi Majid. Ya, Masya, syukran. Oke. Ini silsilah yang lebih tua ya, yang lebih lama daripada Matius. Jadi ada 3 silsilah kronologi. Jadi Tawarik, Matius, dan Lukas ini. Oke. Kita lihat. Kan di dalam Matius kitabnya begini ya, Matius 1:17. Jadi inilah semua generasi dari Abraham sampai ke Daud 14 keturunan, dan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel 14 keturunan, dan dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus 14 keturunan. Jadi 14 kali 3 kurang lebih berapa itu, Akhi? 14 kali 3. 14 kali 3, 14 kali 3 42 ya, bukan? 42 kan harusnya. Siap. Ya kan? Tapi ini 41 nih. Diskon Ahi. Memang harga agak naik sekarang, jadi agak diskon. Ya. Oke. 2023. Itu satu keganjilan, satu ya. Hitungannya nggak pas. Tapi itu bisa diakalin. Mereka bisa ngakalin. Jadi dari Abraham sampai ke Daud 14 keturunan, nggak ada masalah nih dengan yang silsilah yang lebih tua. Iya, Nanti sama. masalah di sini. Nah, Daud, Salomo, Jehoram, habis Jehoram, Ahazia, Yoas sama Azia ini dihilangkan. Baru nanti lagi nih Yoyakim ini dihilangkan juga. Yakin. Pantasan. Jadi Jekonia ini adalah kakeknya adalah Yosia, benar tadi aku bilang. Masya Yosia, Allah. kakeknya Jekonia. Ini Yoyakimnya dihilangkan. Ada apa dengan Matius menghilangkan? Iya. Kalau Matius ini firman Tuhan, nggak boleh menambah mengurangi. Allahu Akbar. Nah, soal Yoyakim kita lihat. Yoyakim kita lihat. Yoyakim Yeremia 22 ayat 30. Thus said the Lord, inilah perkataan Tuhan. Write you this man, tulislah bahwa orang ini Jekonia akan mandul, tidak punya anak. A man that not prosper, orang yang tidak akan berhasil di hari-harinya. For no man, karena tidak ada dari keturunannya, dari benihnya akan duduk sebagai di atas tahta Daud dan memerintah selamanya. Itu di Yehuda. Jadi kalau Yesus mau diambil silsilahnya dari Jekonia, berarti keturunan yang terkutuk nih secara ini kan kutukan Yeremia terhadap Yoyakim. Iya, Yoyakim, betul. Waduh. Judul bukunya Bang Billy ada dijual di toko buku nggak? Bagus itu, saya lagi melakukan riset juga tentang genealogi Yesus. Ya ini ada umum nggak? Dijual umum nggak? Saya akan kasih cuma-cuma ininya, perbandingan silsilah. Nanti saya kasih di Japri aja. Nanti saya kasih silsilahnya. Sekalian dengan saya, Akhi. Ya, ada soalnya itu penting. Saya lagi analisa genealogi. Nah, jadi 14 itu penting. Nanti kalau udah selesai, udah waktu saya mau nanya sedikit, standby. Oke. Jadi ini udah pasti dari Daud ke Salomo. Benar nih. Yang silsilah tertua juga Daud Salomo. Kita lihat Lukas. Daud Nathan. Kok Nathan? Kenapa Nathan? Ya, kita lihat dalam kitab 1 Tawarik ya. His name will be Solomon. Nah, anaknya diberikan nama Salomo. Solomon, bukan Nathan. Bukan Nathan. Walaupun memang ada nama anaknya Daud bernama Nathan. Gitu. Jadi ada apa ini dengan Matius dan Lukas? Gitu. Ini kenapa ngilangin 14? Nah, kemarin ada seorang Kristen, ada 2 orang Kristen yang sudah menyatakan ini, yang namanya Sam Aldo dan juga salah satu kemarin siapa aku lupa, orang dari Papua, Kristen, dia mengatakan Paulus lupa, Matius lupa. Oh ya sudah, kalau lupa ya namanya manusia lupa gitu. Tapi ini bukan Jadi kalau boleh ngomentarin sedikit tuh Ahi.
Kalau nggak dikurangin gitu, kalau nggak dikurangin itu nanti nggak pas hitungannya. Jadi mereka harus ngurangin dulu supaya kelihatan bener gitu susunannya begitu. Ini kan 14 kali 3, harusnya susunannya 42. Kenapa jadi 41? Gitu. Jadi maunya gini, dari Abraham sampai ke Daud. Nah, 14. Harusnya hitung dari mana lagi harusnya? Dari Solomon 15. Salomo. Tapi mereka ngitungnya dari Daud lagi akhirnya nih. Itu. Oke, double hitungannya. Jadi pas di Daud doang ini double. Jadi dari sini sampai ke Daud, dari Daud sampai ke pembuangan Jekonia. Nah, habis dari Jekonia ke Siantiel masuk ke bawah. Dan kita lihat Siantiel ini bukan keturunannya memang bukan anaknya Jekonia ini. Memang kutukan ini memang pas. Jadi ini adalah pamannya. Nah, jadi pas banget ini memang. Keturunannya nggak ada. Udah terkutuk dia, keturunan terkutuk. Tapi kita mesti tahu ya, kalau Jekonia itu akhirnya dia bertobat. Tidak ada raja yang paling gila di Israel kecuali Jekonia. Dia menulis nama YHWH itu di kemaluannya. Di kemaluannya ditulis itu. Itu raja paling bandel banget itu Jekonia. Itu. Motif penghilangannya buat apa tadi? Ada 2 nama yang sebelah kiri, yang kanan dihapuskan 1. Motifnya apa Bang Billy? Yeremia 22:30 akhi jawabannya, dan juga Yeremia 30 nomor 36. Bahwa tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus dalam Matius 1 jelas dikatakan keturunan Yoyakim, tapi Yoyakimnya dihilangkan. Siap. Karena Yoyakim di sini, oke, paham. Jadi si Malakama ya dimasukkan salah, dibuang pun salah ya. Jadi makanya Kristen yang udah mentok, yang udah nggak bisa jawab ini, akhirnya dia bilang lupa, dan itu memang lupa itu. Itu memang sudah kalau tinju itu udah pelukan gitu, udah ada meluk aja gitu. Karena memang nggak ada obat. Lah, ini ada berapa bersaudara terus dihilangin Zuma gitu kan, nggak benar itu silsilahnya gitu. Nah, kenapa Matius ini jadi kalau kata Rabi saya mengajarkan kenapa Matius itu suka ada atas huruf angka 14, karena 14 adalah akronim dari Dalet, Waw Dalet. Dalet itu ya. Ibnu Maryam, putra dari Maryam, juga Isa Al-Masih, tapi kan konsepnya berbeda nih. Nah, kalau dalam Judaism, boro-boro Yesus diakui sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja kagak, yang tadi sudah kita bahas. Islam menonjolkan, membela Yesus lahir tanpa campur tangan lelaki, sehingga tidak perlu disisipkan tokoh suami kepada Siti Maryam untuk ditarik garis keturunannya. Jadi kalau coba tolong dikoreksi atau pandangan Bang Billy dalam praktisi Judaism, dibutuhkannya sosok Yusuf. Yang pertama, logikanya berarti orang pada zaman Yesus dilahirkan taunya Yesus hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Lalu kepentingan kedua ditarik supaya seolah-olah
pewaris tahta Daud dari Yusuf, padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah, ini yang sering kita umat Islam difitnah, ya ukhta Harun, ya. Padahal kan itu penjelasannya ada berdasarkan hadis. Bukan artinya Maryam itu hidup di zaman Harun, tetapi kebiasaan tradisi orang-orang zaman dahulu itu menyebut para leluhurnya yang hidup dengan soleh atau mulia. Nah, kalau kita bandingkan ya ukhta Harun itu dengan Matius, Gospel Matius 1:1, awalnya sudah disebut anak, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Secara logika itu tidak mungkin Yesus anak Daud atau Daud memperanakkan yang bernama Yesus, kan nggak mungkin. Artinya ini silsilah teologis. Nah, pandangan dari orang ketiga lah ya, kalau kita sering berdebat dengan saudara-saudara kita yang Kristen, Bang Billy memandangnya bagaimana? Islam tetap bertahan bahwa Maria melahirkan tanpa campur tangan seorang lelaki dan tidak perlu disisipkan, tapi umat Islam memandang bahwa penyisipan tokoh Yusuf adalah untuk menarik supaya masuklah pewaris tahta Daud, walaupun blunder semua dari yang tadi kita bahas. Silakan Bang Billy stand by. Ya, nanti bukunya kalau boleh yang halaman tadi aja Bang Billy di foto terus kirim email ke saya dan Bang Zuma. Thank you, standby. Saya punya PDF, nanti saya kirim ke Akhi Zuma. Alhamdulillah, ya udah nanti saya kirimin lewat ini alamat email aja. Thank you, Bang Billy. Itu. Ya. Jadi ini bukunya, ini buku Rabi saya, Rabi Tovia Singer. Let's Get Biblical. Kenapa Yahudi tidak menerima Mesias Kristen, itu judul ini. Nah, ini ada 2 volume nih. Volume pertama, semua pertanyaan. Dulu tuh kalau kita sabat, ada namanya Bu Etika. Bu Etika tuh kalau kita habis sabat, habis ibadah sabat dia datang. Nah, karena ada pembahasan Torah. Ya. Ibu Etika menyimak dan Ibu Etika belajar Hebrew dan Rabi Tovia belajar Arabik gitu. Jadi tuker-tukeran. Gitu. Ya, Bunda Etika guru gue juga tuh Bang Billy. Iya, sama Akhi, guru kita itu. Nah, jadi saya ketemu sama dia, setiap sahabat ketemu, ya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Jadi, ya kenapa sih orang Yahudi nggak nerima kemesiasan Yesus? Ya pasti ada alasannya. Nggak mungkin, karena orang Yahudi itu sudah punya blueprint Mesias itu mesti gimana. Dan itu tidak digenapi oleh Yesus gitu. Bagaimana Yesus bisa menggenapi itu? Waktu Yesus datang itu tidak ada damai, karena ketika Mesias datang harus ada damai. Ada 6 hal yang tidak digenapi oleh Yesus gitu. Jadi gagal menurut kami kemesiasan Yesus gitu. Dan di Yesaya 53 itu sama sekali tidak bercerita tentang Mesias, tidak ada Mesias menderita di situ. Tapi itu murni bercerita tentang Bani Israel gitu. Tunggu nih saya kasih. Nah ini dia. Nah, Messianic prophecy. Jadi nubuatan zaman era Messianic. Nah, World 4 tidak dipenuhi semua ini. Waktu Yesus datang nggak ada damai nih. Nggak ada damai. Terus keduanya universal knowledge of God. Sampai sekarang di jalan-jalan masih ada orang yang ngasih pamflet kenal, terimalah Yesus supaya kamu masuk surga. Ya, padahal dikatakan no, Yeremia 31 tidak perlu lagi seorang mengajar tetangganya atau seseorang mengajarkan saudaranya kenallah Tuhan, karena semua orang dari kecil sampai besar mengetahui Tuhan seperti air di lautan gitu. Jadi nggak sampai sekarang belum datang pengetahuan Tuhan tuh masih belum
sempurna, jadi gagal. Nah, terus kebangkitan orang mati. Yang bangkit ini menurut Yesaya, Daniel, Yeskiel, kebangkitan orang mati ini seluruh manusia yang pernah hidup di bumi ini yang sudah mati akan bangkit. Nah, waktu Yesus datang mana ada ya kebangkitan orang mati di seluruh dunia, nggak ada. Terus selanjutnya dikumpulkannya orang Israel dari keempat penjuru bumi. Ya, Yesaya terus Yeremia semua membuat, karena sampai sekarang dari zaman Yesus waktu zaman Yesus malah parah, Roma menggila dan akhirnya dibuang oleh Roma, sampai sekarang belum kembali orang Israel ke tanahnya. Jadi Yesus gagal. Nah, terus dibangunnya bait suci ketiga menurut Yesaya 56, Yeskiel 37 dan sebagainya. Ini tidak digenapi oleh Yesus, ya. Sampai sekarang reruntuhannya masih ada di sana. Dan yang terakhir, Elia sang nabi akan membawa Mesias. Nah, nanti kita lihat ketika Yohanes ditanya nih, and they ask him, dia bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Elia? Jawabnya si Yohanes apa? Bukan. Yohanes 3 ayat 1 ayat 21. Jadi Yohanes sendiri nggak ngaku kalau dia itu adalah Elia, gitu. Jadi kenubuatan Yesus tentang dia adalah Mesias itu gagal di kacamata pemandangan Yahudi, gitu. Karena kita mempunyai blueprintnya soal itu. Oke, terima kasih saudara-saudara, karena sebentar lagi ya mau azan asar di sini. Terima kasih untuk hadir saudara-saudara saya dari sisi Islam dan dari sisi saudara kita Kristen. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Saya tegas lagi, kita alhamdulillah diskusi dengan sehat, dengan akal, dengan ilmu. Tidak ada satu kata-kata yang biadab, kita saling menghormati. Alhamdulillah, saya menilai diskusi ini jangan damai dan saling menghormati dan menghargai, dan sukses insyaallah. Insyaallah habis maghrib kita mau bahas kita habis maghrib mau bahas ini ya. Amin. Saya punya cita-cita tidak ada lagi pemurtatan, tidak ada lagi orang masuk Kristen. Itu tujuan saya ada di sini. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya mau saya tambahkan tadi ada informasi menarik Bang Zuma, Bang Unggul, dan saudara-saudara semua dari Akhi Majid ini. Beliau seorang muhajir, orang yang hijrah dari Arab sekarang tinggal di Indonesia. Jadi informasi yang menarik dari beliau, ketika beliau berkeliling di komal-komal oten Arab, juga penghujat Arab, apakah yang masih tinggal di Arab, kebanyakan mereka sebenarnya sudah tinggal di luar negeri, tinggal di Eropa, ada yang tinggal di Amerika. Narasi yang mereka sampaikan itu berkesinambungan seperti satu paket, seperti sudah tersistem, seperti sudah di briefing. Ayat-ayat syubhat, hujatan-hujatan yang sedang diangkat oten Indonesia atau penghujat Indonesia dengan oten-oten yang ada di luar sama, kata dia. Jadi Akhi Majid mendengarai ini seperti tersistematis, seperti ada satu manajemen di belakang yang membriefing mereka semua. Iya, dan kita rasakan itu kok. Kita rasakan itu karena dalam poin perdebatan materi yang mereka sajikan itu acap kali memang sama. Gitu, akhi. Masya Allah. Jadi misalnya di Arab lagi diangkat tema ini, penghujat Indonesia juga mengangkat tema yang sama. Memang sepertinya memang satu organisasi yang sama ini. Iya, kalau di Indonesia itu penggeraknya itu ini yang perempuan ini siapa namanya ini? Christine itu penggeraknya tuh. Dan sumber materi juga dari dia. Maaf ya, ini kita biar kita nggak secara umum mensuuzan ya, karena kita orang Islam mensuruh husnuzan kalau tidak ada bukti. Jadi saya bilang ini mereka itu bukan berwakilan dari Kristen, tetapi mereka oknum yang ada yang mereka punya proyek. Jadi mereka oknum itu. Jadi kita ini bukan kita bilang itu orang Kristen begitu sih, enggak.
Itu mereka emang ada oknum, ternyata terbukti saya berapa hal ya yang tangkapi itu dari perhatian 1 bulan live antara Arab yang hijrah yang jadi mereka itu punya seperti satu data, ada yang mengatur yang menisi data-data mereka sampai detail hadis-hadis, sedang itu data itu orang-orang Islam nggak mampu untuk membahas data, mempunyai data seperti itu. Kita kadang-kadang kaget dengan data-data yang sampai detail tafsir-tafsir yang ada di dalam buku, kita kaget nih. Ternyata semua itu satu lembaga yang bekerja sama menerima duit untuk menghancurkan agama Allah yang ada di muka bumi. Antara Kristen, berarti itu mereka jahatnya ke Kristen sama Islam, sama-sama sebenarnya efeknya. Akhi, kita memang sudah tahu itu, akhi. Kita sudah kantongi nama-nama mereka, bahkan materi-materi yang mereka sajikan itu memang mereka sajikan secara terstruktur. Ada jadwal, ada hari, ada jam. Mereka kajian-kajian itu untuk mereka gunakan. Betul, kita ada itu. Kita sudah tahu. Dan kita ini jadi bukan anti Kristen, kita jadi anti oknum yang jahat itu. Iya, anti oknum, benar. Iya, makanya kami menyebutnya OTEN, oknum Kristen itu, kelihatan itu. OTEN, oknum Kristen. Iya, jadi Tapi kita memang mereka memang punya agenda besar untuk mengkristenisasi dunia ini. Jadi itu yang harus kita. Sebenarnya nggak begitu juga, Bang. Bukan agenda untuk memasuki Nasara, enggak. Sebenarnya tuh oknum itu sifatnya jahat untuk saling membencikan, memecah belah gitu manusia ini, paham nggak? Jadi ini secara nggak langsung kalian orang Muslim jauh dari Islam dengan syubhat-syubhat yang mereka bawa. Orang Kristen dengan diskusi itu dengan syubhat-syubhat jauh dari Kristen. Jadi semua jadi kafir akhirnya. Itu oknum. Saudara-saudara, harus kita pahami, membedakan orang Kristen yang baik, orang Kristen yang saudara, orang Muslim yang baik yang saudara. Berarti kita ini harus yang harus hadapi oknum itu aja. Menurut saya ya, maaf ya, nggak tahu ya saudara-saudara yang lain. Saya saya nggak mau umumkan ini, kita yang lawan ini oknum, dan saya ini setiap mau saya lihat ada subhat yang dibawa dari Kristen yang mengaku Kristen ya. 90% orang-orang Arab yang hijrah itu dia ex-Islam tapi mengaku dia jadi Kristen, tapi dia emang kerja sama oknum. Dia membayar dari Mossad Israel. Mereka menerima duit dari Mossad Israel, ya. Itu saya udah tahu itu informasinya. Mereka ada gaji-gajian dari Mossad Israel. Untuk apa? Dua-dua agama ini, orang-orang Kristen jauh dari Kristen, orang Islam jauh dari Islam secara nggak langsung. Itu namanya mukhatabah aklul batin. Mereka berhubungan langsung dengan akil batin kita. Akil batin apa bahasanya Indonesia ya, Ustaz Ali ya? Alam bawah sadar, alam bawah sadar. Iya, itu tujuan mereka ya. Itu saya udah 1 bulan itu berhatiin. Mereka juga yang naku-naku jadi kafir, jadi ibaratnya yang murtad lah. Mereka yang serangnya Islam aja. Saya berapa kali itu. Kan mereka kalau misalnya jadi murtad, tanda-tanda pertanyaannya ya jadi murtad berarti mentolak Tuhan lah, mentolak semua agama. Tapi yang serangnya kenapa Islam aja dan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Begitu ada satu orang Kristen naik, mereka bilang, oh nggak usah kita diskusi sama Kristen, nggak seru, Islam aja yang seru gitu. Itu saya udah paham dari situ kuncinya, saudara-saudara. Jadi kita umat Islam ini jangan bodoh, jangan oknum-oknum dibodohin, dibikin perang sama orang-orang Kristen semua. Enggak, kita melawan oknum itu aja yang jahat. Mereka tujuannya. Makanya sekarang banyak orang-orang yang otomatis udah tahu hadis dengan nggak tahu modelnya apa, statusnya apa. Jadi udah banyak ahli hadis sekarang dari beberapa orang ini.
Mereka ada muassasah. Mereka ada datanya, ada bosnya dari Timur Tengah yang mengisi datanya, yang memahami juga, mempelajari juga orang-orang itu. Bagaimana kamu membawa data ini? Bagaimana kamu bisa menjelasin ini? Bagaimana syubhat ini? Ada yang mengisi, ada yang belajari juga. Iya, makanya kita insya Allah akan terus berada di garis terdepan untuk menangkal syubhat dan upaya pecah belah dari kedamaian Islam, kedamaian hidup di Indonesia ini. Betul, betul. Oknum jahat itu. Iya, betul. Kita melawan oknum jahat, bukan kita melawan saudara kita beragama Kristen atau Yahudi atau apa. Kita tetap menghormati, menghargai sembahan-sembahan orang-orang yang lain, termasuk apapun agamanya. Kita di dunia ini mempelajari rahmatan lil alamin. Itulah akhlak kita Muslim. Tapi oknum jahat ada wa itabayanu, begitu ada orang yang membuat fitnah, kita harus menghadapi. Jangan membiarkan ini, karena jahat nanti ujung-ujungnya efeknya ke umat Muslim dan Kristen. Jahat itu bukan hanya umat Muslim yang kena efeknya. Ini nanti insyaallah ya, habis maghrib saudara-saudara Aki Majid wajib ya untuk Muslim menghadapi fitnah, iya, menghadapi fitnah, mencegah fitnah, itu harus wajib menghadapi dan mencegah fitnah itu. Allah. Iya. Wajib. Jadi kalau orang-orang yang malah menggembosi orang-orang yang sedang menghadapi fitnah, gimana itu? Orang-orang yang lagi menghadapi fitnah itu ya bahala, karena mencegah orang-orang lain kena kejahatan orang itu. Itulah kalau ada yang mengaku Muslim tetapi malah membenci orang-orang yang sedang menghadapi oknum-oknum jahat yang menyerang Islam, gimana itu? Berarti harusnya mereka belum nyadar itu orang. Harusnya kita kan harus mendukung ya. Nyadar. Iya, nggak menyadar itu, nggak menyadar. Tapi kita ini Ustaz Ali, prinsip kita alhamdulillah kita hadapi dengan akal, dengan ilmu, bukan dari berhinaan, berhujatan. Jadi kita jadi sama-sama setan gitu. Kita tidak menghadapi dengan fisik, kita menghadapi dengan counter argumen, dengan ilmu. Iya, itu aja. Tambahan sedikit Bro Majid, saya kira ini kan tidak lepas dari zaman global, kemudian orang saling link satu dengan lain dengan media, dalam hal ini internet lah ya, sehingga apa yang terjadi di belahan lain detik ini juga bisa kita ambil. Nah, karena ramainya sudah perdebatan antara lintas agama ya, antara Islam dan Kristen khususnya, sehingga mereka membutuhkan, tapi saya kira kita nggak perlu takut, karena yang mengambil ilmu-ilmu yang nggak jelas ketika diserang balik, mereka kan juga tidak punya keilmuan. Dan perang ini lebih berbahaya karena perang pemikiran kan, gauzal fikr. Nah, jadi saya juga mau mengingatkan para dai-dai yang membela Islam, Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad dan seterusnya dari fitnah-fitnah. Dahulukan juga syiar, sehingga tidak terkesan kita memerangi seluruh umat Kristen, tapi yang kita perangi adalah fitnah-fitnah keji kepada agama kita. Nah, setelah kita melakukan syiar, jadi ada semangat. Jangan belum apa-apa Kristen sudah kita anggap musuh, lalu kita hajar habis-habisan. Bertahaplah, akselerasi, lembut, menengah, lalu hajar kalau tingkatannya sudah memfitnah atau menistakan agama kita. Saya rasa gitu Bang Ali, Bang Bro Majid, thank you very much. Waktunya saya diundang standby. Insya Allah kita ini habis maghrib. Ya, Bang, habis maghrib kita mau bahas nubuat-nubuat yang ada di Al-Injil tentang kedatangan Nabi mulia Muhammad Rasulullah. Saya dapat datanya, insya Allah kita habis maghrib membahas nubuat, dan tertulis namanya bahasa Yunani menterjemahkan Barkitelos, adalah bahasa Yunani menterjemahkan jadi Ahmad. Itu yang kita insya Allah bahas. Akhi Majid mau tanya sedikit.
Ya, ya. Apakah Tapi di Suriah itu terkait peperangan Sunni Syiah? gimana? Di Suriah itu apakah kisruhnya karena terkait peperangan antara Sunni dan Syiah? Enggak. Di Libya juga Jadi orang siapa itu Sunni. yang mengajukan peperangan Sunni dan Syiah itu? Yang memberitakan itu siapa? Memang. Masalah politik lah, masalah besar politik dunia ini. Timur Tengah adu domba semua. Apakah Ini Syiah masalahnya bagian besar. dari Islam? Hah? Apakah Syiah bagian dari Islam di sana? Syiah. Syiah bagian dari Islam, iya. Syiah Suriah bagian dari Islam. Mereka Syiah Suriah dari Islam. Dan sedang itu masjidnya sama-sama. Masjid Syiah sama Sunni di Suriah itu masjidnya sama, tidak beda masjidnya. Karena salatnya sama. Iya. Ya karena di Indonesia belum paham itu, Akhi Majid. Yang nggak tahu anak Syiah di Indonesia memahamannya apa, bukunya apa, itu kita di apa ya? Antum tahu prinsip saya tentang mazhab, aku nggak mau terlibat dengan mazhab lah, Bang. Sama mazhab aku nggak mau. Maksudnya mazhab gitu. Kita ini masalah prinsip mazhab itu udah fikih. Bukan akidah lagi masalah mazhab. Itu orang-orang ahli fikih lah yang membahas mazhab. Artinya akidahnya Syiah dan Sunni sama? Ya tanya sama orang-orang Syiah sama orang Sunni, biar diskusi Syiah sama Sunni. Beda dong. Oh beda. Iya, kalau orang Syiah kan Tuhannya Allah. Akidah Syiah kan ada akidahnya, ada usulul akidah. Sunni punya usulul akidah juga. Oh boleh dong Bang Ali dibahas akidah Syiah sama akidah Sunni gimana? Udah sering kan dibahas itu. Tapi jangan main aman ya. Memang terima perbedaannya. Ya artinya Syiah dan Sunni bukan sama-sama Islam karena sama-sama mazhab. Udah, intinya sekarang yang sedang kita bicarakan adalah syubhat-syubhat yang diberikan oleh musuh-musuh Islam secara sistematis, secara Ya kan tadi sudah jelas. Ya. Artinya musuh yang memecah belah itu adalah bukan hanya dari kelompok mereka, ada juga dari kelompok Islam yang nggak sadar memecah belah Islam itu sendiri dari dalam. Ada. Makanya ada istilahnya orang-orang munafik. Dengan menggolongkan orang munafik itu ada. Bukan Islam gitu kan. Orang-orang munafik itu dari masa Rasulullah sudah ada. Mereka memecah belah dari dalam. Bentar, Bang Ben. Kalau ada darurat, ada yang lebih darurat, ada yang mafsadat, darul mafasid, ada darurat, ada lebih darurat. Begitu kita ada peran luar negeri, kita harus semua jadi tentara untuk membela negeri. Jangan menghadapi peran dalam dulu. Masalah-masalah dalam itu harus ditunda dulu. Ada yang lebih aula. Paham nggak? Sahulala akhi Ali. Fahamin antum, fahamin. Sah. Muwafiq. Fahamin antum akhi Ali. Khalas. Nahnu nafham ala kulli hadhihi nuqtah. Ya, biar orang juga yang nonton memahami bicara saya, mungkin ada yang nggak paham apa yang saya maksud di situ. Iya benar, Akhi Majid dia sangat menyatakan bahwa ketika ada musuh dari luar sedang menyerang Islam, maka keutamaan atau yang lebih diutamakan adalah menangkal serangan dari luar. Jadi ada fiqhul aulawiyah, ada skala prioritas. Kalau namanya kita di dalam mazhab Islam, bukan namanya kita membantah atau berdebat, itu namanya diskusi. Harus dalam satu Islam. Itu harus diskusi dengan sehat. Itu karena semua di dalam apa? Dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita yang sekarang lagi hadapi orangnya membantah itu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi harus apa yang kita hadapi? Fiqih apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itu aja. Nah, makanya. Oke, syukran Akhi Majid atas kesempatannya. Oke, saya juga terima kasih untuk semua saudara karena udah mentasyrif,
udah bertasyrif, udah bermubarakah berhadir di komal saya. Salam kenal untuk semua saudara. Semoga Indonesia jadi negara damai dan bermaju terus. Hidup Amin, terus amin. orang-orang Indonesia dengan damaian dan insya Allah bermaju. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bang Zuma, Syukran, Aki Bang Majid. Jotan, semua Syukran. Mas Unggul. Wah insya Allah ketemu insya Allah di sempatan-sempatan kalau diberi Tuhan rezeki dan panjang umur. Dan kita berdoa semua untuk orang-orang yang hadir di sini. Insya Allah diberi rezeki, diberi panjang umur, sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار وشر الأشرار وادخلنا الجنة مع الأبرار إنك حميد تجيب دعوة الداعي إذا دعاك وإن الله ندعوك إن أحسن البر هو اتقوا الله فإن من يتق الله فهو الفائزون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.